Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Lumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa lagi teman-teman. Di konten kali ini saya akan membahas sesuatu hal mengenai revolusi akhlak. Di konten kali ini saya hanya terfokus kepada revolusi akhlaknya saja, tidak akan membahas sosok dan lain sebagainya, karena yang terpenting, yang utama adalah revolusi akhlaknya. Karena memang sudah saatnya kita bersama, sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengerevolusi akhlak kita. Tapi sebelumnya saya mengingatkan bahwa apapun yang saya sampaikan di konten ini adalah hasil olah pikir saya, olah rasa saya, dan tidak mutlak kebenarannya. Saya hanya ingin berbagi, membagikan referensi berpikir. Ada baiknya ambil, buruk dibuang saja, dan tidak usah ditonton jika Anda dari awal sudah tidak berkenan untuk melihat saya, menonton konten saya. Revolusi akhlak. Sekarang sedang ramai diperbincangkan, khususnya di negara kita tercinta di Nusantara Indonesia ini. NKRI sedang ramai mengenai revolusi akhlak. Di kepercayaan ajaran leluhur bangsa Nusantara Indonesia, akhlak itu sama dengan budi pekerti. Bahasa Nusantara kita, leluhur kita menyebutnya budi pekerti. Maka memang benar, memang perlu dan sudah saatnya kita sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mengerevolusi akhlak kita. Habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan, diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Kurang lebih ratusan tahun yang lalu, selepas baginda meninggalkan secara jasad kita semua, kita saksikan bersama banyak sekali merosotnya akhlak. Di sini saya berbicara mengenai akhlak atau budi pekerti, bukan berarti saya sudah baik, saya sudah benar, ataupun saya paling berakhlak. Tidak. Saya adalah orang yang penuh dengan dosa, akhlak saya belum baik, masih berusaha terus memperbaiki diri, berusaha berjuang, berupaya menjadi sebenar-benarnya manusia. Apa yang terjadi saat ini di negara kita, pada masyarakat kita, bukan perkara persoalan atau masalahnya itu sendiri, tetapi letak persoalan atau masalahnya itu terletak kepada pola pikir kita sendiri, pribadi masing-masing atau bersama-sama, dan juga cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang terjadi. Tidak sedikit banyak manusia zaman sekarang lebih cepat mengikuti hawa nafsunya ketika melihat segala sesuatu, ketimbang mengolah dulu dengan akalnya, lalu mengkaji dengan rasanya tentang apa yang terjadi, sehingga yang timbul adalah
mudahnya meluapkan amarah, emosi, dan terpecah belah, lalu diadu domba. Berbicara mengenai akhlak atau budi pekerti, yang saya ketahui, yang saya pahami ini, mohon maaf sebelumnya kepada siapapun yang menyaksikan konten saya, para sesepuh, para pemuka agama dan lain sebagainya, dari agama apapun, sesepuh manapun, bukan maksud untuk saya menggurui, mohon maaf, tidak, bukan maksud saya ingin menonjolkan pengetahuan saya, pemahaman saya, dan membantah pengetahuan, pemahaman orang lain di luar sana, tidak. Saya hanya ingin mengutarakan hasil olah pikir, olah rasa saya selama ini mengenai akhlak dan budi pekerti. Kalau kita bicara mengenai akhlak atau budi pekerti, yang saya pahami, akhlak atau budi pekerti adalah output, hasil dari tritunggalnya diri kita yang seimbang, selaras, sinergi. Diri kita ini tritunggal. Kita terdiri dari jismani, nafsani, ruhani. Yang tidak selalu benar dan tidak selalu salah, itulah nafsani. Yang cenderung kepada kebaikan, akhirat, spiritualisme, ketuhanan, itu adalah ruhani. Yang condong kepada keduniawian adalah jismani. Maka kita harus sadari, ketika kita ingin memperbaiki akhlak kita atau budi pekerti kita, maka kita harus menyadari, memahami akan Tritunggal di dalam diri kita. Tahu saja tidak cukup, harus mengenal. Setelah mengenal, memahami, baru mengamalkan. Saya pun masih terus berusaha, berjuang, berupaya tiada henti untuk mengselaraskan Tritunggal dalam diri. Karena inilah perang yang sejati, jihad yang tiada henti, jihad sesungguhnya, yaitu perang melawan hawa nafsu kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri artinya adalah mensinergikan, menyelaraskan antara jismani, nafsani, dan ruhani. Jismani kita, jasad kita, tubuh kita memiliki bapa, Nabi Adam alaihissalam namanya. Ruhani kita pun memiliki bapa, Nur Muhammad namanya. Nafsani pun memiliki bapa, Iblis namanya. Ketika kita mengenali jismani, nafsani, ruhani, dan bapak-bapak dari ketiga ketunggalan dalam diri kita, Tritunggal dalam diri kita, mengselaraskan ketiganya dengan olah fikir dan olah rasa yang mumpuni, kembali kepada ruhaniyah diri kita, maka jismani dan nafsani kita pun termurnikan, bisa kembali ke fitrah. Inilah perang yang sesungguhnya. Bagaimana cara nafsani yang selalu berada di tengah-tengah keduniawian dan juga rohanian, akhirat, menjadi cenderung besar kepada rohaniah. Jasmani, jismani pun seperti itu. Maka kita harus menyadari penciptaan diri kita mulai jismani, nafsani, ruhani. Harus kita temukan titik
cahaya di atas cahaya dalam diri kita, agar kita benar-benar bisa merevolusi akhlak kita, merevolusi budi pekerti kita. Setiap utusan yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta semesta alam, memiliki perannya masing-masing, yang dimana peran utamanya adalah untuk memperbaiki budi pekerti atau akhlak, menyempurnakan, memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Ketika aturan dan tradisi juga ajaran mulai ditinggalkan, inti dari ajaran itu sendiri, maka setiap utusan hadir untuk meluruskan, membenarkan ajaran yang sudah ditinggalkan atau menyimpang atau terkotori, terjebak. Memang sudah saatnya. Tahun 2020 adalah tahun peleburan. Jika kita tidak berubah sebelum penutupan tahun, maka kita akan selalu berada pada kondisi kita ditutup tahun. Ketika kita masih merasa diri kita baik-baik saja, tidak ada salahnya, tetap tidak ada perubahan dalam segi pikir, akal, rasa. Umumnya pribadi kita di penghujung akhir tahun ini yang tinggal sebentar lagi, maka merugilah kita. Tahun 2020 adalah tahun peleburan. Tahun 2021 adalah tahun penyatuan. Menyatu dengan mana nantinya kita tergantung meleburkan dirinya kita di tahun ini. Akhlak adalah budi pekerti. Akhlak adalah budi pekerti. Akhlak adalah budi pekerti. Kita semua harus tahu, mengenalnya, dan menyadarinya. Semakin kita terjebak kepada jismaniah kita, hanya memenuhi kebutuhan jismani tanpa mempertimbangkan kebutuhan ruhani dan menyeimbangkan nafsani kita, maka kita akan terjebak selamanya kepada materialistik keduniawian, cara pandang yang hanya melihat dari sisi jismani, sudut pola pikir yang tidak akan berkembang, pendek. Kembangkanlah, teman-temanku, saudaraku sekalian, pola pikir. Jangan lagi hanya melihat dari sudut pandang, tapi lingkar pandang. Mari bersama-sama kita belajar memposisikan diri kita. Langkah awal, langkah pertama yang paling dasar ketika kita ingin memperbaiki diri, merevolusi akhlak dan pribadi kita, merevolusi akhlak atau budi pekerti kita, yang paling dasar, paling awal adalah belajar merasakan orang lain ke dalam diri kita. Bagaimana orang lain kalau kita perlakukan seperti ini? Jika kita diperlakukan seperti itu, apakah kita mau? Apakah kita menerima? Apakah
kita rela, maka sebelum melakukan sesuatu kepada orang lain, cerminlah dirimu, bercerminlah. Mari kita merevolusi akhlak kita, merevolusi budi pekerti kita sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Temukan, kenali bapak jismani kita, bapak nafsani kita, dan bapak ruhani kita. Karena ketiga-tiganya adalah utusan yang maha kuasa. Ketiga-tiganya memiliki cara beribadah yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu supaya kita bisa kembali kepadanya, kembali kepada yang maha kuasa, sang pencipta. Hingga ketika jismani kita tiada, yang ada akan tetap ada. Dan kembali kepadanya. Jangan sampai jismani kita tidak ada, diri kita tidak bisa kembali kepadanya. Sekiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share kepada teman-teman untuk di konten YouTube. Karena ini yang bisa mungkin diterima oleh umum. Lebih privasi, lebih pribadi. Mari kita kaji diri masing-masing. Jika bersempat bertemu, berdiskusi, berdialog, mari. Dan mohon maaf kepada teman-temanku, semua saudaraku yang meminta saya untuk membahas Habib Rizik. Saya tidak akan membahasnya secara personalitas, tidak. Yang pasti selalu saya sampaikan bahwa dari siapapun, dari apapun, ambil baiknya, buang buruknya. Temukan kesejatian dirimu, imam dalam dirimu, karena sejatinya setiap manusia diberikan hak dan tanggung jawab yang sama untuk membimbing, memimpin dirinya, keluarganya, untuk kembali kepadanya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf salah dan kurangnya teman-teman. Saya manusia biasa yang masih terus berjuang, berupaya untuk menjadi sebenar-benarnya manusia. Jangan sikapi secara materialistik mengenai revolusi akhlak atau revolusi budi pekerti, tapi pahami, sadari itu secara ruhaniah diri, sehingga ketika kita merevolusi akhlak dan pribadi kita, kita tidak mengganggu, kita tidak menyakiti, kita tidak merusak, kita tidak menimbulkan perpecahan, pertikaian, dan penghancuran kepada manusia lain ataupun kehidupan. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.